หรือว่า insomnia Di awal cerita, Profesor sedang menjelaskan tentang insomnia. Jika seseorang kurang tidur selama 2 hari, ia akan berhalusinasi dan mengalami gangguan pendengaran serta penglihatan. Seorang siswi bernama Jane menceritakan insomnianya pada profesor. Ini berawal dari kecemasannya terhadap keamanan rumah yang berkembang menjadi insomnia. Ini dia, alur cerita Deep. Jane tinggal bersama nenek dan adiknya. Ia berencana berhenti sekolah kedokteran karena tak punya biaya. Profesor lalu menyarankan sebuah perusahaan dengan bayaran tinggi pada Jane. Jane akan menjadi objek penelitian bernama Deep. Jane hanya perlu terjaga dan tak tidur berhari-hari sambil mengumpulkan zat bernama keratonin. Deep dibagi menjadi 3 level dengan bayaran dan tingkat kesulitan berbeda-beda. Ia dipakaikan jam yang terhubung langsung dengan chip di lehernya. Sebelum keratonin mencapai 100%, Jane tak boleh tidur. Jam akan memperingatkannya apabila ia tertidur. Jika lebih dari 60 detik, maka ia akan mati. Jane pun setuju dan mencoba Deep level 1. Karena mengidap insomnia, ia berhasil terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, Jane didatangi pria bernama Win di sekolah. Ia adalah pengguna Deep yang menyukai pesta malam. Ia memperkenalkan 2 member lain pengguna Deep di sekolah mereka. Ada Chin, fashion blogger yang mengonsumsi pil tidur sejak masuk sekolah kedokteran. Ada juga Peach, si kutu buku pecinta game yang tak punya teman di dunia nyata. Mereka berbincang-bincang dan bertukar media sosial. Setelah 3 hari, keratonin mereka mencapai 100%. Mereka senang karena mendapatkan uang banyak dengan cara yang gampang. Jin menggunakan uangnya dengan bijak, sementara yang lain untuk kesenangan. Saat berkumpul bersama, Chin menceritakan kecemasannya soal penguntit yang mengikutinya. Saat pulang, Peach menyuruh Chin hati-hati karena ada banyak psikopat di dunia ini. Sementara itu, adik Jin yang bernama Jun merasa curiga. Ia tak percaya Jin mendapat banyak uang dari pekerjaan paruh waktu. Cerita berlanjut. Mereka mengikuti Deep level 2 karena tergiur dengan uang. Diperkirakan butuh waktu 5 hari tak tidur agar keratonin dapat terisi penuh. Saat hari ketiga, Peach hampir tertidur sehingga jamnya berbunyi. Kurang dari 60 detik, ia bangun meski mengantuk. Waktu bermain basket, Win berhalusinasi dan menonjok temannya. Ia mendengar temannya itu mengejek ibunya yang telah mati. Di sisi lain, Jen menjadi sangat sensitif. Di kamar Jen, Jun melihat ada kartu perusahaan Deep. Keesokan harinya, Jen berhalusinasi. Ia berteriak saat melihat mayat neneknya terbaring di ruangan penelitian. Grup non-non berkumpul. Mereka sudah seperti zombie dan frustasi saat melihat persentase keratonin mereka masih sedikit. Jen melihat keratonin mereka berbeda-beda. Meskipun sama-sama memulai, Jen melihat keratonin Win paling tinggi, sehingga ia menyimpulkan persentasenya akan naik jika mereka sering bergerak seperti Win. Mereka mengadakan party di rumah Peach dan mencoba sebaik mungkin untuk terjaga. Di kolam renang, Chin dan Peach berbincang berdua, sementara Win mengobrol sama Jen. Win menanyakan soal orang tua Jen. Jen teringat masa lalunya, saat orang tuanya ditemukan meninggal di rumah. Malam itu, mereka meminum mocktail yang dicampur dengan pil stimulan. Meski berpotensi terkena stroke, mereka tetap meminumnya karena itu lebih baik daripada tertidur dan mati. Jen mulai mabuk. Di tengah pesta, ia mencium Win tanpa sadar. Chin keluar dari kamar mandi dan mendengar suara siarannya terputar. Ia mendatangi ruangan itu dan melihat siarannya yang ditonton berulang kali. Ia menoleh ke belakang dan melihat foto dirinya tertempel di dinding. Ternyata, Peach lah psikopat penguntit selama ini. Chin langsung pingsan dan jamnya berbunyi. Semua panik menghampiri Chin dan berusaha membangunkannya. 60 detiknya hampir habis dan Chin akhirnya bangun di detik-detik terakhir. Semua bernapas lega saat melihat keratonin mereka terisi 100%. Mereka mendatangi Hans. Hans menawarkan bayaran yang tinggi untuk Deep level 3, namun semua menolak sejak saat itu. Di sekolah, Peach berusaha meminta maaf pada Chin. Ia hanya sangat menyukainya. Namun, Chin yang masih ketakutan sedang tak bisa berteman dengan Peach. Ia pun meninggalkannya. Di sisi lain, Jen ditegur karena nilainya turun drastis. Win mendatangi Jen dan menawarkan tiket konser. Jen meminta Win berhenti mendekatinya karena ia ingin fokus belajar. Win pun galau dan mabuk-mabukan sambil mengingat ciuman Jen. Keesokan harinya, Jen melihat ada seseorang yang meninggal karena Deep. Ia sangat marah saat tahu bahwa Jun mengikuti Deep diam-diam selama ini. Jun membela dirinya dan mengatakan ia juga ingin membantu biaya operasi neneknya. Win mendatangi ayahnya di rumah dan marah karena ayahnya membuang barang ibunya. Sang ayah menjelaskan ia ingin move on dan melupakan kesenangan sang ibu. Win terus memojokkan ayahnya yang tak bisa menyelamatkan ibunya di masa lalu. Ia berharap ia yang punya kesempatan untuk mencegah ibunya bunuh diri di masa lalu. Dengan begitu, ibunya pasti masih akan hidup. Jun menghilang secara tiba-tiba dan Jen mencarinya. Setibanya di perusahaan Deep, di sana ada Jun. Hans mengancam Jen
Jika Jin tak membawa teman-temannya ikut Deep level 3, maka chip level 3 di leher Jun tak akan dilepas sehingga ia akan mati. Jin lalu mengumpulkan teman-temannya dan meminta bantuan. Chin dan Peach menolak. Win mengatakan pada Chin, kalau bukan karena Jin, ia pasti sudah mati. Win sendiri memutuskan untuk ikut meski berisiko. Di rumah sakit, Jun meminta maaf pada Jin. Jin memegang tangannya dan mengatakan ia akan tetap bersamanya. Di sisi lain, Chin dan Peach teringat dengan waktu yang mereka habiskan berempat. Keesokan harinya, Win, Jin, dan Jun datang ke perusahaan Deep. Di sana, Peach telah menunggu mereka. Tak lama kemudian, Chin juga datang dan mengatakan akan ikut serta. Deep level 3 dimulai. Jin meminta bantuan profesor untuk menyediakan zat yang membantu mereka tetap waspada. Profesor merasa bersalah karena telah menyarankan mereka mengikuti penelitian Deep. Ia pun bersedia menyediakan tempat tinggal serta peralatan lain yang mereka butuhkan. Ia juga menyuruh mereka menghubunginya jika memerlukan bantuan. Di hari pertama hingga hari ketiga, tidak ada kendala. Mereka menyuntikkan zat waspada setiap hari dan beraktivitas seperti biasa. Di hari ke-6, semua mulai kacau. Mereka mulai berhalusinasi mengenai ketakutan masing-masing. Chin melihat sosok dirinya yang berjerawat. Win melihat ibunya yang telah mati. Jin melihat Jun yang mati, sementara Peach membayangkan dirinya akan bunuh diri. Situasi sangat menegangkan bagi masing-masing mereka. Namun, untungnya mereka berhasil sadar. Konflik berlanjut. Semua orang berkumpul di tempat Jin yang habis melempar kaca. Mukanya tergores hingga ia marah dan menyalahkan adik Jin atas semua itu. Situasi makin kacau saat Win berusaha menenangkannya. Mereka berdebat hebat dan terjadilah baku hantam antara Win dan Peach. Chin meninggalkan mereka begitu saja. Sementara, Jin berusaha meminta pertolongan profesor. Karena tak diangkat, ia menyusuri tempat itu seorang diri untuk mencari profesor. Jin tiba di suatu ruangan. Di sana, ada pemantau CCTV yang selama ini terpasang di ruangan mereka. Jin teringat pertama kali profesor memberi kartu perusahaan Deep padanya. Jin lalu melihat di meja ada profil Hans di atas meja. Jin menduga, profesorlah dalang di balik semuanya. Tiba-tiba, profesor muncul di sampingnya. Jin berusaha kabur dari profesor dan ia terjatuh dari tangga. Ia terus berlari dan berhasil tiba di ruangan mereka. Jin langsung menyuruh Jin menelepon polisi karena profesorlah dalang di balik semuanya. Ternyata, di sana tak ada sinyal dan profesor telah mengunci ruangan itu. Profesor hanya akan melepas chip mereka jika keratonin mereka terisi penuh. Jin lalu merusak semua CCTV yang ada di ruangan. Tiba-tiba, Win pingsan dan mereka berusaha membangunkannya. Di alam bawah sadarnya, ia bertemu ibunya yang bunuh diri di depannya. Waktu Win pun habis dan ia tak berhasil diselamatkan. Profesor membawanya pergi dari sana dan mengambil chipnya. Tiba-tiba saja Win memukul profesor dan semua orang keluar. Ternyata, mereka sengaja memalsukan kematian Win. Profesor beralasan dan mengatakan ia melakukan semua itu demi cinta sejatinya, Jad. Jad adalah pembuat Deep sebenarnya, dan ia memakai dirinya sendiri sebagai subjek penelitian. Karena kurang tidur yang berkepanjangan, Jad akhirnya melompat dari atas gedung dan mengalami koma. Profesor menemukan keratonin satu-satunya pengobatan yang direspon tubuh Jad. Ia pun berusaha mengumpulkan keratonin sebanyak mungkin dari orang-orang demi membangunkan Jad. Chin dan Jen menolak alasan profesor, karena sudah ada orang yang mati dari penelitian Deep. Chin mengatakan akan tetap menelpon polisi. Saat mereka lengah, profesor tiba-tiba menyuntikkan obat bius pada Jen. Jen pingsan dan jamnya berbunyi. Profesor juga berniat menyuntikkan Peach, namun digagalkan oleh Chin. Win memasang alat pengejut di badan Jen, namun Jen tak kunjung bangun dan waktunya habis. Di detik terakhir, tak ada respon dari Jen. Semua orang merasa sedih, terutama Jun. Ia teringat kenangannya bersama Jen dan tak terima. Ia lalu memukul badan Jen dengan kuat, dan tiba-tiba saja Jen menarik nafasnya. Semua orang pun bernafas lega. Cerita berlanjut. Profesor berhasil ditangkap dan chip mereka berhasil dilepaskan. Banyak yang berubah sejak kejadian itu. Di hari Win pulang ke rumah, sang ayah telah menunggunya cemas dan mengatakan akan membawa kembali barang-barang ibunya. Win pun langsung memeluk sang ayah dan menangis. Di sisi lain, Jun menghabiskan waktunya di rumah bersama Jen dan neneknya. Ia juga semakin akrab dengan Jen dan mereka masak bersama. Chin sendiri memutuskan berhenti sekolah kedokteran dan belajar ilmu komunikasi seperti yang ia inginkan. Ia juga berhenti memakan pil tidur. Sementara Peach, ia merasa bahagia memiliki teman di dunia nyata dan menghabiskan banyak waktu bersama teman segengnya, Non-Non. Mereka camping bersama dan memilih untuk tidur nyenyak. Dan film pun tamat. Oke, sekian dari film ini. See you guys in the next video. Bye-bye.